Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi terkait turunan fungsi aljabar. Adapun materi yang akan kita bahas pada kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Pada pertemuan kali ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu melalui model discovery learning berbantuan Fortune. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat turunan dari suatu fungsi dengan benar, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat turunan tertentu sesuai dengan konsep turunan dengan tepat, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Yang ketiga, siswa dapat menentukan turunan suatu fungsi dengan sifat-sifat turunan dengan benar, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Yang keempat, siswa dapat menyajikan konsep turunan berdasarkan sifat turunan dalam bentuk representasi matematis dengan benar, sehingga nilai karakter aktif dan percaya diri semakin berkembang. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan menggunakan sifat-sifat turunan dengan benar, sehingga nilai karakter teliti dan aktif semakin berkembang. Adapun penilaian hasil belajar terbagi menjadi 3, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar berguna untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan terkait turunan fungsi aljabar, yaitu untuk menentukan turunan pertama dari suatu fungsi. Terdapat 8 sifat turunan fungsi aljabar, yang mana dari setiap sifat tersebut hanya berlaku tergantung bentuk fungsinya. Jadi, sifat-sifat ini dapat digunakan jika bentuk fungsinya sesuai dengan sifat tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sifat yang pertama yaitu jika K adalah konstanta dan Fx sama dengan K untuk setiap X, maka turunan pertamanya atau F aksen X-nya sama dengan 0. Contohnya, jika Fx sama dengan 5, maka F aksen X-nya adalah 0. Karena 5 merupakan konstanta dan tidak mengandung variabel, maka turunan pertamanya adalah 0. Sifat yang kedua yaitu jika n suatu bilangan bulat positif dan Fx sama dengan X pangkat n, maka berlaku turunan pertamanya atau F aksen X-nya adalah n dikali X pangkat n dikurang 1. Contohnya, jika Fx sama dengan X pangkat 4, maka F aksen X-nya adalah 4 dikali X pangkat 4 dikurang 1, maka F aksen X-nya adalah 4X pangkat 3, karena ini tinggal menyesuaikan, disubstitusikan saja dengan sifat yang berlakunya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jika F dan U adalah suatu fungsi, K adalah konstanta untuk Fx sama dengan K dikali Ux, maka berlaku turunan pertamanya atau F aksen X-nya adalah K dikali U aksen X. Contohnya, jika Fx sama dengan 3 dikali X, 3 di sini merupakan konstanta dan X merupakan fungsi U atau Ux. Maka F aksen X-nya adalah 3 dikali, kita perlu mencari turunan dari Ux-nya, yaitu U aksen X. Di sini fungsi U-nya adalah X. Maka, jika kita turunkan, X ini kan memiliki pangkat yaitu 1, sehingga X pangkat 1 dikurang 1, yaitu X pangkat 0, adalah 1, jadi 3 dikali 1 sama dengan 3, maka turunan pertamanya adalah 3. Sifat yang keempat yaitu jika Fx sama dengan K dikali X pangkat N, maka berlaku F aksen X-nya adalah K dikali N dikali X pangkat N dikurang 1. Contoh, jika Fx-nya sama dengan 2 dikali X pangkat 5, di mana 2 ini merupakan K atau konstanta, dan N-nya itu adalah 5, maka sesuai dengan sifat yang berlaku kita peroleh F aksen X-nya itu, kita substitusikan di sini, K-nya 2, kemudian N-nya 5, maka 2 dikali 5, kemudian dikali X pangkat N dikurang 1, yaitu N-nya 5, jadi X pangkat 5 dikurang 1. Sehingga kita peroleh 2 dikali 5 dikali X pangkat 4, atau turunan pertamanya yaitu jika kita operasikan adalah 10X pangkat 4. Kemudian sifat yang kelima ini berlaku untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Jika U dan V fungsi dengan Ux dan Vx-nya ada, dan fungsi F didefinisikan sebagai Fx sama dengan Ux ditambah atau dikurang Vx, maka berlaku turunan pertamanya atau Fx-nya adalah
U aksen X ditambah atau dikurang V aksen X. Nah, contoh di sini kita mencontohkannya yaitu dalam bentuk penjumlahan, tetapi untuk pengurangan juga akan sama seperti ini sifat yang berlakunya. Kita mempunyai fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2, di mana x pangkat 3 merupakan fungsi u dan juga 5x pangkat 2 merupakan fungsi v. Maka f aksen x-nya adalah 3x pangkat 2, yaitu turunan dari u adalah u aksen x pangkat 3. Jika kita turunkan yaitu 3x pangkat 2. Ini caranya bisa juga menggunakan sifat yang sebelumnya. Kemudian ditambah turunan dari 5x pangkat 2 atau fungsi v yaitu 10x. Jadi kita peroleh f aksen x-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah 10x. Sifat yang keenam berlaku untuk perkalian. Jika fx sama dengan ux dikali vx, maka berlaku turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 1 dikali 7x pangkat 3 ditambah x. Langkah yang pertama di sini kita harus mencari ux dan juga u aksen x, kemudian vx dan juga v aksen x. Ux-nya yaitu dapat kita ketahui dari soalnya 4x pangkat 2 dikurang 1, maka turunan pertamanya yaitu u aksen x-nya adalah 8x. Kemudian vx juga diperoleh dari soal yaitu 7x pangkat 3 ditambah x, maka turunan pertama atau v aksen x-nya adalah 21x kuadrat ditambah 1. Kemudian kita dapat substitusikan ke dalam sifat yang berlakunya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Maka kita peroleh 8x dikali 7x pangkat 3 ditambah x ditambah 4x pangkat 2 dikurang 1 dikali 21x pangkat 2 ditambah 1. Sehingga setelah kita operasikan diperoleh 56x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 84x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 21x pangkat 2 dikurang 1. Nah, di sini masih bisa kita operasikan karena masih terdapat variabel dengan pangkat yang sama, yaitu yang pertama di sini ada 56x pangkat 4 ditambah 84x pangkat 4 yaitu menjadi 140x pangkat 4. Kemudian 8x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 itu kan 12x pangkat 2, kemudian dikurang 21x pangkat 2 menjadi negatif 9x pangkat 2, kemudian dikurang 1, sehingga turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 140x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 1. Sifat yang ketujuh berlaku untuk pembagian. Jika fx sama dengan ux dibagi vx, di mana u dan v merupakan fungsi yang terdiferensialkan atau terturunkan di x, serta vx tidak sama dengan 0 untuk setiap x merupakan bilangan real, maka berlaku turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 dibagi x pangkat 3 ditambah x. Nah, langkah yang pertama di sini kita harus menentukan ux, u aksen x, vx dan juga v aksen x-nya dulu. Ux-nya kita peroleh dari soal tadi yaitu x pangkat 2 dikurang 1, maka turunannya yaitu 2x. Kemudian vx juga diperoleh dari soal yaitu x pangkat 3 ditambah x, maka turunannya yaitu 3x pangkat 2 ditambah 1. Setelah diketahui semuanya, selanjutnya kita akan substitusikan ke dalam sifat yang berlaku, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx pangkat 2. Kita substitusikan yang tadi sudah kita cari, yaitu diperoleh 2x dikali x pangkat 3 ditambah x dikurang x pangkat 2 dikurang 1 dikali 3x pangkat 2 ditambah 1 dibagi x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Kemudian setelah dioperasikan kita peroleh 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 1 dibagi x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat. Nah, di sini masih ada yang bisa kita operasikan yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 4 adalah negatif x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 itu menjadi x pangkat 2. Nah, kemudian x pangkat 2 ini dikurang dengan negatif
3x pangkat 2. Karena negatif bertemu dengan negatif maka menjadi positif, yaitu sehingga x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 2. Kemudian karena yang bagian depan sudah tidak ada yang dapat dioperasikan, maka kita anggap sebagai 0 dikurang negatif 1. Karena negatif bertemu dengan negatif adalah positif, maka 0 ditambah 1 adalah 1. Dibagi x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2, dan ini adalah turunan pertamanya. Sifat yang ke-8 adalah aturan rantai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan aturan rantai, kita akan membahas terlebih dahulu terkait turunan fungsi komposisi yang mana dapat juga digunakan untuk menyelesaikan bentuk fungsi yang dapat diselesaikan dengan aturan rantai, yaitu jika fx sama dengan ux pangkat n dan f merupakan fungsi yang terdiferensialkan atau terturunkan di x, maka f aksen x-nya adalah n dikali ux pangkat n dikurang 1 dikali u aksen x. Kemudian aturan rantai yaitu jika fungsi y sama dengan fu adalah fungsi komposisi di mana u adalah fungsi dalam x, maka berlaku dy per dx, yaitu sama dengan dy per du, di mana ini merupakan turunan y terhadap u dikali du per dx, yaitu turunan u terhadap x. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk melihat apakah kedua cara ini efektif dan memperoleh hasil yang sama. Contohnya di sini yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dipangkatkan 5. Yang pertama kita akan menyelesaikan dengan turunan fungsi komposisi. Karena di sini fungsinya y, berarti turunan pertamanya adalah y aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n dikurang 1 dikali u aksen x. Kita memerlukan ux dan juga u aksen x. Ux-nya kita dapat peroleh dari fungsi y-nya yaitu 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2. Kemudian turunan pertamanya berarti 6x pangkat 2 dikurang 8x. Nah, kita substitusikan ke dalam bentuk fungsi yang berlaku itu, yaitu y aksen x sama dengan, di sini n-nya adalah 5 dikali ux-nya yaitu 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2, kemudian pangkat n dikurang 1-nya yaitu n-nya 5 dikurang 1. Kemudian dikali dengan u aksen x-nya yaitu 6x pangkat 2 dikurang 8x. Sehingga kita peroleh turunan pertama dari fungsi y tersebut adalah 5 dikali 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dipangkatkan 4, kemudian dikali dengan 6x pangkat 2 dikurang 8x. Kemudian kita akan menyelesaikan menggunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu u-nya. U-nya diperoleh dari fungsi y yaitu 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2, sehingga kita peroleh du per dx atau turunan u terhadap x-nya adalah 6x pangkat 2 dikurang 8x. Kemudian y-nya sama dengan u pangkat 5 karena tadi sudah diperoleh bahwa u-nya adalah 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2. Kemudian dy per du atau turunan y terhadap u-nya adalah 5 dikali u pangkat 4, yaitu 5 dikali 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dipangkatkan 4. Maka kita tinggal substitusikan ke dalam aturan rantai, yaitu kita peroleh dy per dx sama dengan dy per du-nya adalah 5 dikali 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dipangkatkan 4, kemudian dikali dengan du per dx yaitu 6x pangkat 2 dikurang 8x. Jadi hasil yang didapatkan dari kedua cara ini yaitu turunan fungsi komposisi maupun aturan rantai adalah sama, sehingga dapat kita pilih salah satu cara untuk menyelesaikan soal turunan yang bentuk fungsinya adalah bentuk fungsi komposisi. Agar kalian semakin paham terkait materi sifat-sifat turunan fungsi aljabar ini, selanjutnya akan dibentuk kelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Adapun petunjuk pengerjaan LKPD ini, yang pertama, bacalah setiap langkah pada LKPD dengan seksama. Yang kedua, carilah referensi dari buku, internet, atau sumber lain untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Yang ketiga, amatilah permasalahan yang terdapat pada LKPD kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Yang keempat, bertanyalah pada guru jika ada yang kurang paham. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Selamat dan semangat mengerjakan LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.